sebuah hal yang patut diperhatikan lah. Rata-rata saya akan menyampaikan bahwasanya karma aborsi ini adalah si orang yang mengaborsi ini masih terkait dengan sukma yang teraborsi. Sekali lagi, orang yang aborsi ini masih terkait dengan organ sukma dan sukma yang teraborsi. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis nusantara hong wilahing jati nuhuni hajat jati lalu nusantara tapi uluk salam mulia. Dengan mohon maaf semaaf-maafnya kepada kegaiban manapun ya, artinya yang ada di bumi, yang ada di langit, lalu yang ada di ujung belahan bumi, kutub utara, kutub selatan, tentunya ada. Mengapa saya menyampaikan demikian? Karena dengan rasa tidak ada niat jahat sedikit pun, dengan niat saling bahu-membahu untuk menselaraskan atau menegakkan tingkat pengabdian kita atau ketakwaan kita, kalau kata Pak Kiai, kepada diri kita, yang nantinya hanya dengan pengabdian kepada diri kita atau memahami kehidupan yang nyata, urip sak temenai ku opo, urip ngopo, dan lalu nanti kita akan kemana. Secara singkat itu dulunya kita tidak ada, lalu kita sekarang itu ada, dan kita harus berbuat apa? Apakah kita untuk bersenang-senang saja? Apakah kita itu untuk melakukan hal-hal mencari kekayaan saja? Lalu kita cukup ngaji saja, mungkin di pondok-pondok, di gereja-gereja? Niscaya adalah tidak demikian. Tapi dharmaning wajib kang sayakti. Kalau sila Jawa itu dharmaning wajib. Kata ibadah menurut Jawa adalah dharmaning wajib atau kebaktian yang merupakan wajib atau melakukan sesuatu hal karena wajib. Wajib apa? Wajibnya hidup. Hidup itu dari siapa? Sentralnya yang menciptakan hidup, tentunya Tuhan yang Maha Esa seluruh sekalian alam. Mengapa saya mengatakan bahwa saya mohon maaf yang semaaf-maafnya dan tidak ada niat jahat sedikit pun? Karena saya akan menceritakan hal yang winadi. Hal yang winadi itu terutama kegaiban dan lalu mungkin hal yang privasi ya, hal yang privasi, karena menyangkut kegaiban yang masih ada pada diri manusia dan menyangkut kegaiban yang sudah terlepas dengan diri manusia, namun masih ada ikatan dengan si manusia itu. Apa yang saya katakan, banyak sekali sekarang muda-mudi ya, yang melakukan hubungan yang kurang pasti dan lalu terjadi sebuah kehamilan atau janin. Dan karena sesuatu hal itu sesuatu hal mungkin malu dengan lingkungan, malu dengan orang tua, takut dengan orang tua dan sebagainya, sehingga dengan niat sekali lagi dengan niat itu lalu menggugurkan kandungan ini. Lah, janin ini ya karena ketakutan faktor apa? Ya saya bukan berarti saya itu menyinggung kepribadian seseorang ya. Sama sekali tidak, dan itu tentunya hal-hal yang privasi. Namun saya akan menyampaikan mungkin bagi kaum yang belum mendalami kehidupan ya, atau sudah mendalami tapi juga masih ada keraguan, atau yang sudah dalam namun dia mengabaikan juga bisa. Namun sesungguhnya saya meyakini bahwasanya ada sesuatu keterkaitan yang tidak akan pernah terlepas. Sekali lagi, keterkaitan antara sukma yang teraborsi, sekali lagi sukma yang teraborsi dan atau organ sukma yang teraborsi ya, dari mulai janin sampai 3 bulan akan ketepatan sukma. Ini kan organ sukma yang telah jadi akan ketepatan sukma, namun si sukma ini tidak jadi menempat karena ada hal yang diniati oleh salah satunya. Baik itu mungkin bisa jadi orang tua juga bisa menyuruh si anak untuk menggugurkan mungkin karena rasa malu dan sebagainya. Keterkaitan inilah yang menurut saya menyampaikan adalah karma aborsi dan dendam sukma yang teraborsi. Sekali lagi,
karma aborsi dan dendam sukma yang teraborsi. Nah, ini penting, saya sampaikan penting dalam artian agar kita itu setidaknya manusia dalam ciri akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya itu, mohon maaf ya, ada yang diganjar stroke dulu tapi sembuh. Nah, artinya masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Ya, untuk bertobat dalam arti melakukan hal yang kebaikan yang luar biasa. Ya, ini pengalaman saya loh. Dan lalu yang sakit sekali, mungkin ya kalau nggak stroke mungkin gula sembuh. Nah, lalu nanti kambuh lagi, sembuh lagi lah. Yang ketiga kalinya biasanya tidak ada kesembuhan. Artinya itu sudah ada yang stroke yang kedua atau ketiga kalinya itu sudah terkunci mulutnya. Jangankan mengatakan imbal wacono atau tanya jawab ya. Sedangkan untuk ngomong yang tertentu saja, umpamanya yang inti, Allah kan ada itu kata Pak Kiai, yang bisa memasukkan surga adalah dikala akhir hayatnya melafalkan la ilaha illallah, kata Pak Kiai. Ini saya menirukan ya, termasuk kata saya. Hanya ini adalah hal yang patut kita simak sesungguhnya, walaupun masih banyak orang yang enggan menyimak. Lah, ini sebuah hal yang patut diperhatikan lah. Rata-rata saya akan menyampaikan bahwasanya karma aborsi ini adalah si orang yang mengaborsi ini masih terkait dengan sukma yang teraborsi. Sekali lagi, orang yang aborsi ini masih terkait dengan organ sukma dan sukma yang teraborsi. Lah, ini ada ciri-ciri hendak matinya. Saya telah mengamati beberapa orang, ya. Saya sekali lagi pernah mengamati beberapa orang. Biasanya yang perempuan, mohon maaf, yang perempuan ini biasanya itu hendak meninggalnya itu kayak orang linglung, karena diikuti oleh anak katanya, walaupun orang lain tidak melihat ada anak. Ya, sekali lagi, ada orang yang mengaborsi atau menggugurkan biasanya meninggal sebelum meninggal dunia, sebelum meninggal menemui ajalnya, itu biasanya kayak orang linglung, bingung ya, linglung, bingung dan kayak deleming sendiri karena apa? Diikuti anak kecil. Dan dia itu selalu mengitar-gitar, minta mainan, minta apa, ini ada anak, ini kehausan dan sebagainya lah. Inilah diantaranya keterkaitan yang orang yang aborsi, ya, lalu keterkaitannya dengan sukma yang teraborsi. Dan lalu biasanya, mohon maaf semaaf-maafnya, biasanya kalau yang laki-laki yang mengaborsi, mohon maaf semaaf-maafnya, kalau perlu kata-kata saya tidak usah diperhatikan, namun bagi yang sungguh-sungguh juga perlu memperhatikan. Biasanya nyungsep mohon maaf, ada gorong-gorong yang itu kepalanya itu diusek-usekan, ya, kepalanya diusak-usakan, artinya ya nyungsep gitu, nyungsep. Dan ini saya mengamati telah beberapa orang, ya, telah beberapa orang yang demikian. Artinya dulu saya pernah ditanya, bagaimana saya pernah aborsi. Lah, terus saya kasih sebuah krenah ya. Namun karena memang tebusannya itu berat, di antara tebusannya itu apa? Di antaranya tebusannya ya selalu berbuat baik kepada anak kecil. Nah, terutama di hari dia menggugurkan itu atau mengaborsi itu, selalu berbuat baik pada hari itu dan selalu memberikan semacam sedekah kepada anak-anak. Makanya kalau yang namanya orang Jawa itu tidak lepas dari jajan pasar. Jajan pasar itu adalah mengumpulkan anak-anak di hari kelahirannya, setiap hari kelahiran untuk diberi jajan pasar itu. Artinya jajan pasar ya jajan yang beli di pasar, umpamanya kayak saya nih, hari kelahirannya adalah Kemis Kliwon umpamanya. Lah, Kemis Kliwon itu ya 16 jajan pasar itu saya mengundang anak-anak untuk dibagikan kepada anak-anak itu jajan pasarnya. Lah, ini diantara. Dan lalu yang penting lagi, taruhlah tempat yang mengaborsi itu tanahnya itu diambil dan dikuburkan di tempat yang layak. Sekali lagi, dikuburkan di kuburan yang layak. Namun hal ini tentunya adalah sesuatu yang tabu. Maka kalau saya melaksanakannya itu adalah di malam hari, walaupun kecil, namun kami tempatkan seperti orang yang layak tanah ketika dia mengaborsi. Umpamanya mengaborsi di Jakarta, dia kok tinggal di Cilacap. Lah, berarti mesti kita ingat di Jakarta itu di RT mana dusunnya, maksudnya yang saya maksud kalau
Kami kan tinggal di Desa Kalisapuk, Gerumbul Gumelar. Lah ini dusun Gumelar. Nah ini tentunya mengambil tanah Gerumbul itu dan lalu tidak mengambil tanah, namun mengambil si janin dan sukma anak saya yang teraborsikan pada saat itu. Saya bawa pulang, saya tempatkan di pemakaman yang layak. Itu pun tetap setiap hari kelahiran, mestikan setiap hari kelahiran atau teraborsinya si anak adalah memberikan sedekah kepada anak-anak lah. Ini saya menyampaikan ini bukan berarti saya menakut-nakuti, namun saya mengatakan bahwasanya karma orang aborsi itu, sekali lagi, karma orang aborsi itu adalah ketika akan meninggal dunia itu linglung ya, kayak linglung sekali lagi, kayak linglung, kayak bingung sekali, dan lalu selalu kitari sama anak-anak ya, anak-anak yang saya maksud adalah anak teraborsi itu sukmanya dendam kepada ibunya. Sekali lagi, sukma si anak yang teraborsi ini dendam kepada ibunya. Biasanya ibunya kayak terkaget karena disondok, ditunjuk ya ditunjuk gitu, kayak ditusuk, sejenis ditusuk itulah, sehingga ini diantara karma, dan makin hari makin bingung, biasanya makin hari makin linglung, makin hari makin kurus, biasanya tersayat perlahan-lahan dalam, mohon maaf, kembalinya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tebusan si sukma ini telah terabaikan selama sekian tahun. Saya rasa demikian. Terima kasih.